Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dokter Rizky SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Rustam Hari Estos MM, kepada narasumber Bapak Fadibah Setiawan SPD MPD dan Ibu Dia Ayu Max Lesiana SS MPD, dan kepada semua rekan-rekan karyawan-karyawati LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Pantun dulu. Pantun. Bu Lulu pantun dulu, Bu Lulu. Ya, pantun. Ya. Ini pantunnya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sharing knowledge untuk yang kesekian kalinya di LPMP kita ini dengan tema Program Management Office atau PMO yang akan kita selenggarakan pada hari ini mungkin untuk 2 jam ke depan. Jadi mungkin kira-kira sampai jam 11 akan kita akhiri atau paling tidak sebelum zuhur nanti. Baiklah, untuk sebelum kita memulai kegiatan kita selanjutnya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, dengan baik, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada narasumber kita yang pertama, kepada Ibu Nana. Saya persilakan. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Lulu, moderator handle feedback. Oke, terima kasih Bu Lulu, moderator. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur, para koordinator fungsi, dan Bapak Ibu pegawai LPMP Provinsi Jawa Timur yang berbahagia. Salam sehat, salam sejahtera tentunya untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga senantiasa kita dikaruniai kesehatan dan keberkahan dalam apa yang kita laksanakan sehari-hari. Terima kasih kepada lembaga yang telah memfasilitasi kegiatan sharing knowledge ini ya. Jadi tema yang akan kita bahas untuk pagi hari ini adalah terkait PMO. Mungkin selama implementasi PSP, program sekolah penggerak, beberapa kali mungkin kita sudah mendengar ya PMO. Nah, ini waktunya kita mohon izin kami untuk berbagi informasi dari pengalaman kami, dari pengetahuan kami mengenai apa dan bagaimana itu PMO. Untuk itu mohon izin untuk saya bisa share screen, Bapak Ibu. Ya, PMO itu sebenarnya dia dari singkatan Program Management Office ya. Akan tetapi seiring dengan berjalannya program sekolah penggerak di mana implementasi PMO itu diberlakukan, waktu itu pihak GTK dan pihak Audidasmen berusaha mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Apa ini yang lebih membumi gitu ya, yang lebih meng-Indonesia. Kalau Program Management Office kan istilah dalam bahasa Inggris gitu. Akhirnya ketemu dan sepakat.
Menunjukkan hubungan antar apa? Suaranya kok hilang, malah suara Pak Bekti atau siapa? Kok Pak Bekti ya? Suaranya ini dari Pak Amir itu mungkin yang bersuara. Sinyal terputus. Suaranya masih belum terdengar. Masih proses connect lagi. Terputus ya barusan. Saya ulangi ya. Terputus, Dede. Saya nyantol nggak? Nggak ya? Belum. Udah hilang share screen-nya. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, kendala sinyal. Ini kalau saya pribadi perdana ini dari ruang podcast. Oke, jadi kembali ke tadi Bapak Ibu ya, kenapa kok PMO ini penting ya? Jadi PMO ini sangat berperan dalam pengelolaan suatu program atau suatu proyek. Jadi tidak hanya di program pendidikan, jadi sebenarnya PMO itu sudah banyak diimplementasikan di berbagai program, di berbagai lini kerja. Jadi bahkan di bidang industri, kemudian itu di ini misalnya kayak pembangunan gedung misalnya, itu juga butuh PMO. Nah, jadi PMO itu sendiri adalah suatu sistem tata kelola, sistem manajemen untuk memastikan suatu program itu berjalan on the track ya, berjalan dengan semestinya. Karena jika PMO tidak berjalan, maka akan berakibat pada potensi kegagalan suatu program. Kalau berdasarkan survei dari Standish Group International ini, bahwa porsi paling besar itu organisasi dan manajemen program yang buruk itu menjadi porsi paling besar dari kegagalan suatu program. Untuk inilah PMO hadir dan diterapkan di program sekolah penggerak. Kenapa kok diterapkan di PSP? Satu, karena PSP ini skalanya nasional pengelolaannya. Skalanya nasional melibatkan begitu banyak lini, begitu banyak unit, dan begitu banyak sasaran. Jadi sasarannya kan ribuan. Bagaimana mengelola sasaran yang ribuan ini supaya terstruktur, terprogram, kelihatan progresnya, kelihatan kendalanya seperti apa, itulah peran PMO hadir. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubag tadi, salah satu staf khusus Menteri ya Pak Fedi itu bahkan adalah seorang certified PMO officer. Jadi sebenarnya PMO itu ada sertifikasinya Bapak Ibu, sertifikasi internasional. Dan Pak Fedi Junaidi ini adalah salah satu certified PMO officer yang kemudian ilmunya diterapkan untuk mengelola program sekolah penggerak. Nah, jadi fungsi PMO itu adalah melakukan standarisasi proses Bapak Ibu ya, agar suatu program, suatu proyek itu terstandar. Jadi peran PMO itu mulai dari proses perencanaan suatu program, juga turut hadir memberikan masukan, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pemantauan selama implementasi program, pengelolaan program, pengendalian ya terhadap isu-isu strategis dan juga resiko-resiko yang mungkin timbul, serta melakukan pelaporan. Jadi ini adalah 5 peran utama dari tim program manajemen office. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah alur sederhana ya. Jadi proses PMO itu tujuannya adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program. Jadi kita bicara dalam konteks program sekolah penggerak kali ini. Jadi ada suatu program atau kebijakan ya, kemudian sebentar.
Kemudian dari program atau kebijakan tersebut diimplementasikan, diidentifikasi perencanaannya seperti apa, lalu nanti targetnya maunya seperti apa. Dalam melakukan perencanaan ini tentu tidak lupa juga dengan memetakan identifikasi dan mitigasi resiko yang mungkin timbul dari suatu program ini. Nah, terkait dengan PSP ini juga sudah dilaksanakan proses perencanaan, penetapan target ya, seperti kita ketahui PSP itu dilakukan secara bertahap dengan target yang sudah jelas. Untuk yang angkatan 1, 2.500 sekolah, angkatan 2 7.500 sekolah sehingga ada 10.000 sekolah. Nanti angkatan 3 ditambah lagi 10.000 sekolah sehingga total ada 20.000 sekolah dan begitu seterusnya. Itu adalah perencanaan dan penetapan target. Lalu kemudian dalam hal implementasi juga tentu ada perencanaan terkait implementasinya dan dengan tidak meninggalkan sekali lagi identifikasi isu dan rencana penyelesaian isu. Karena tentunya dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dalam implementasi kegiatan itu akan ada masalah-masalah atau isu-isu yang muncul seiring dengan dinamika perkembangan di lapangan. Nah, disinilah nanti peran PMO hadir untuk turut mengidentifikasi isu dan turut membantu mencarikan solusi dari isu yang timbul. Sehingga nanti dilaporkan, ya tentu pelaporan ini menjadi suatu bagian yang tidak terlepaskan dari suatu alur program, mekanisme program. Nah, ini ada eskalasi segala macam, nanti ya akan dijelaskan di belakang apa itu eskalasi, kenapa perlu eskalasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya struktur dan organisasi serta mekanisme dari PMO itu sendiri ya. Bapak Ibu begini, dalam program sekolah penggerak, jadi PMO ini adalah suatu hal yang berlevel-level, yang berjenjang-jenjang. Ya, jadi dia akan menjadi suatu sistem yang terstruktur, berjenjang, yang dimulai dari struktur PMO yang paling bawah adalah di PMO level sekolah. Jadi di tiap-tiap pelaksana sekolah penggerak itu ada tim PMO-nya. Ya, tim PMO-nya ini terdiri dari stakeholder yang ada di sekolah tersebut, mulai dari kepala sekolahnya, pengawasnya, kemudian gurunya, utamanya yang terlibat di komite pembelajaran, dan seluruh unsur-unsur yang diperlukan untuk pelaksanaan program sekolah penggerak di sekolah tersebut. Di level sekolah, PMO level sekolah ini dikomandani, ya, difasilitasi oleh pelatih ahli. Jadi masing-masing pelatih ahli itu punya kewajiban untuk melaksanakan, memandu dan memfasilitasi PMO level sekolah setiap bulannya. Jadi tim PMO sekolah ini tiap bulan mereka duduk bersama, ya, duduk bersama untuk membahas capaian-capaian sekolah, lalu kemudian target bulan depan mau ngapain, lalu selama bulan berjalan itu kendala apa sih yang dihadapi oleh sekolah dalam implementasi PSP, lalu rencana tindak lanjut atau solusi dari permasalahan yang timbul di sekolah tersebut itu mau diapain ini. Nah, hal-hal tersebut yang dibahas, ya, yang didiskusikan oleh tim PMO level sekolah. Jadi ini bicaranya masih per jenjang per sekolah, ya. Ini adalah level PMO yang paling pertama, gitu ya, difasilitasi oleh pelatih ahli. Kalau masalah-masalah yang timbul dalam bulan itu sudah diidentifikasi, kan ada pelatih ahli di situ. Nah, kira-kira pelatih ahli dalam hal ini atau seluruh stakeholder yang ada di dalam tim PMO itu bisa tidak mencari penyelesaian masalah dari yang timbul di sekolah tersebut. Nah, kalau bisa, laporan pelatih ahli. Tapi kalau misalnya ada isu-isu yang tidak bisa terselesaikan oleh PMO level sekolah, oleh pelatih ahli, maka isu atau permasalahan tersebut harus dieskalasi. Dieskalasi ini dinaikkan maksudnya. Jadi di level sekolah nggak bisa ini menyelesaikan. Harus saya minta bantuan ke level yang lebih tinggi. Itulah namanya eskalasi. Jadi satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan
level itu dinaikkan lagi masalahnya, di-up lagi untuk diselesaikan di PMO level atasnya. PMO level sekolah ini dilaksanakan dalam interval berapa kali? Minimal itu 1 bulan sekali, minimal. Nah, karena PMO itu bisa duduk bersama, bisa diskusi bersama, sebanyak diperlukan oleh sekolah tersebut. Oleh karenanya minimal 1 bulan sekali. Hasil dari PMO level sekolah ini akan dilaporkan oleh pelatih ahli ya di masing-masing sekolah penggerak itu melalui aplikasi SIM PKB yang sudah disiapkan. Nah, dari laporan pelatih ahli di PMO level sekolah, kita akan lanjut ke level berikutnya dari PMO. Nah, yaitu ini level kedua. PMO level daerah. PMO level daerah ini adalah PMO level kabupaten kota untuk jenjang TK, SD, SMP, dan PMO level provinsi untuk jenjang SMA dan SLB. Jadi Bapak Ibu, di masing-masing kabupaten kota sudah terbentuk ya tim PMO kabupaten kota di dinas pendidikannya, utamanya untuk 8 kabupaten kota pelaksana program sekolah penggerak yang angkatan 1. Kenapa kok baru angkatan 1? Karena yang sudah implementasi untuk PSP saat ini adalah baru angkatan 1. Angkatan 2 SK-nya baru terbit kemarin, belum implementasi. Apalagi angkatan 3 baru akan mulai sosialisasi. Jadi saat ini Bapak Ibu, tim PMO yang sudah jalan itu adalah yang ada di 8 kabupaten kota pelaksana PSP angkatan 1 dan yang di provinsi. Jadi ini dibagi per jenjang. TK, SD, SMP itu menjadi wilayahnya PMO kabupaten kota, SMA dan SLB seprovinsi Jawa Timur menjadi wilayah kewenangannya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau PMO tingkat provinsi. Nah, PMO level daerah ini, Bapak Ibu, adalah tim yang mengawal, yang mendampingi PMO pelaksanaan PSP di kabupaten kota tersebut. Ya, jadi misalnya satu kabupaten itu ada berapa pelaksana dia. Misalnya Kabupaten Gresik, dia ada berapa pelaksana sekolah penggerak di masing-masing jenjangnya. TK berapa, SD berapa, SMP berapa. Nah, taruhlah misalnya TK-nya 10, SD-nya 20, SMP-nya 10. Ada 40 sekolah penggerak di Kabupaten Gresik. 40 sekolah penggerak tadi, masing-masing sekolahnya melaksanakan PMO level sekolah dengan pelatih ahlinya tadi. Ya, yang minimal 1 bulan sekali. Nah, PMO level sekolah tadi, dari 40 sekolah tadi, pelatih ahli kan bikin laporan, dimasukkan ke SIM PKB. Nah, laporan pelatih ahli yang ada di SIM PKB inilah yang kemudian datanya digunakan oleh PMO level kabupaten kota untuk melakukan pertemuan PMO level daerahnya. Jadi PMO kabupaten kota itu merangkum ya dari agregasi data yang didapat oleh laporan PMO level sekolah di kabupaten kotanya masing-masing. Bisa dilihat itu nanti PMO kabupaten kota, dia bisa lihat laporan pelatih ahli. Dia laporan untuk sekolah A, kendalanya apa? Sekolah B, kendalanya apa? Lalu yang PMO level sekolah tadi, dia butuh bantuan untuk PMO level kabupaten kota itu di permasalahan mana? Nah, itu nanti yang akan dirangkum oleh PMO kabupaten kota dan mereka mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait ya. Untuk membahas hal tersebut. Secara prinsip, Bapak Ibu, ada 4 poin yang harus dibahas saat pertemuan PMO di setiap levelnya, yaitu capaian, kemudian karena tindak lanjutnya seperti apa ini yang harus dibahas oleh masing-masing PMO di masing-masing level. Jadi bahan baku untuk PMO level kabupaten kota dan seterusnya laporan pelatih ahli
ya. Sebenarnya harapannya Bapak Ibu tidak hanya laporan pelatih ahli semata yang dilakukan yang dijadikan bahan baku atau dasar pengolahan data untuk PMO level kabupaten kota dan seterusnya. Nanti akan ada hasil AKM kelas yang saat ini belum muncul memang. Kemudian hasil Monef Balitbang ini berproses dan ada juga penggunaan platform digital ya. Ini datanya ini diharapkan juga menjadi bagian dari bahan pembahasan di PMO level kabupaten kota. Pertemuan PMO di tingkat kabupaten kota ini dilaksanakan berapa kali? Minimal 1 bulan sekali. Jadi seyogianya dengan mengumpulkan para pelatih ahli yang bertugas di kabupaten kota tersebut. Jadi misalnya tadi Gresik ada 40 sekolah penggerak ya untuk jenjang TK, SD, SMP ini misalnya. 40 sekolah penggerak ini ada berapa PA? Karena satu PA itu mendampingi antara 3 sampai 5 sekolah, taruhlah ada 8 gitu, ada 8 pelatih ahli yang mendampingi seluruh sekolah penggerak di Kabupaten Gresik, maka ketika pertemuan PMO di level kabupaten kota, pelatih ahli ini diajak bicara juga, diajak diskusi juga di PMO level kabupaten kota. PMO level kabupaten kota ini timnya terdiri dari siapa? Nah, terdiri dari pejabat penanggung jawab ya pelaksanaan PSP dan juga staf yang ditunjuk. Sekali lagi karena PSP ini adalah program kolaborasi Bapak Ibu ya, program antar unit. Jadi diharapkan tim PMO itu tidak hanya terdiri dari satu bidang. Jadi nggak hanya dari GTK saja, nggak hanya dari SD saja, SMP saja tidak. Tetapi diharapkan tim PMO ini terdiri dari berbagai bidang karena dalam implementasi PSP tentu akan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai bidang tersebut. Lalu ketika pertemuan PMO itu ya stakeholdernya, lalu kemudian juga ada PIC dari PMO pusat yang turut hadir ya via daring tentunya dan juga pelatih ahli tadi. Ini yang PMO level kabupaten kota Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah PMO level sekolah, lalu naik lagi ke PMO level kabupaten kota. Kemudian di level berikutnya, di jenjang berikutnya adalah PMO level PAUD Dasmen. Ini ya. Ini adalah tugas kita di UPT PAUD di Dasmen. Jadi setelah PMO level sekolah ada pertemuan, kemudian dibahas di PMO level kabupaten kota lagi atasnya. Lalu kemudian kita di UPT LPMP yang selama ini juga bekerja sama dengan BP PAUD dalam pelaksanaan PMO-nya, itu kita melaksanakan juga PMO di level PAUD Dikdasmen. Ini juga rutin Bapak Ibu, rutin setiap bulan. Jadi membahas isu-isu permasalahan di Provinsi Jawa Timur. Jadi ini sudah agregasi dari 8 kabupaten kota pelaksana PSP untuk tahap 1. Nah, ketika pertemuan PMO level PAUD Dasmen inilah nanti biasanya dari pengalaman yang sudah itu selalu ada perwakilan dari pusat yang ikut hadir. Baik itu perwakilan dari masing-masing direktorat ya, lalu kemudian perwakilan dari GTK juga hadir. Lalu kemudian juga partner kita di PM4TK PKN IPS selain sebagai perwakilan GTK juga sebagai pengelola dari para pelatih ahli itu juga turut bergabung dalam pertemuan ini. Karena seyogyanya untuk PMO level UPT level PAUD Dasmen itu adalah KPA juga turut hadir. Koordinator pelatih ahli. Koordinator pelatih ahli itu adanya di PM4TK PKN IPS. Nah, tidak hanya berhenti di level UPT ya sebenarnya Bapak Ibu ya untuk PMO level PAUD Dasmen ini. Juga ada PMO level PAUD Dasmen yang mengumpulkan seluruh UPT di Indonesia. Jadi 34 LPMP dan 30 berapa BP dan BP PAUD itu kami tiap minggu. Kalau yang PMO level sekolah tadi minimal sebulan sekali, PMO kabupaten kota itu minimal sebulan sekali, yang tingkat UPT itu sebulan sekali, yang level perkumpulan UPT itu malah kami tiap minggu. Jadi 1 minggu sekali itu tiap hari Selasa pagi itu kumpul seluruh tim PMO se-Indonesia Raya untuk membahas progres sekolah penggerak. Jadi sebulan bisa 4-5 kali ini pertemuan PMO yang level itu. Nah,
Ini yang level Paudasmen, Bapak Ibu. Lalu kemudian yang terakhir, yang paling atas itu adalah PMO level pusat. Nah, ini sudah PMO level penggede-penggede. Jadi juga di level pusat pun ada pertemuan PMO rutin yang sebenarnya tidak per bulan ya. Per bulan itu adalah syarat minimal karena isu-isu kebijakan-kebijakan itu membutuhkan beberapa kali diskusi dan pembahasan. Kalau ini sudah di level unit utama, Bapak Ibu, PMO level pusat ini. Jadi itu secara level atau secara struktur dimulai dari PMO level sekolah itu di masing-masing sekolah penggerak, dikomandani oleh pelatih ahli, difasilitasi oleh pelatih ahli. Lalu kemudian di atasnya lagi adalah PMO kabupaten kota yang merupakan pertemuan untuk membahas seluruh sekolah penggerak yang ada di kabupaten itu. Lalu kemudian di atasnya adalah level UPT dan Paudasmen, lalu yang paling atas adalah level pusat. Jadi itu adalah leveling ya atau gradasi dari struktur PMO. Nah, ringnya itu adalah seperti ini, Bapak Ibu, dari cerita tadi ya. Jadi PMO level sekolah tujuannya seperti ini. Tentu yang dibahas adalah di tingkat sekolahnya, PIC-nya adalah pelatih ahli, anggotanya komite pembelajaran. Komite pembelajaran di dalamnya ya stakeholder sekolah yang terkait lah dalam pelaksanaan PSP. Lalu durasi juga ditentukan sesuai kebutuhan. Atasnya lagi ini sudah saya rangkum tadi untuk struktur organisasi dan jadwal PMO. Nah, ini adalah gambaran tugas keseharian Bapak Ibu ya, level daerah dan level pusat. Jadi ini sebenarnya ada banyak slide mengenai skema tugas keseharian tim PMO, tapi saya hanya ambil yang ini saja yang relevan dengan fungsi kita di LPMP selaku UPT Paudasmen. Jadi secara visual di sini sudah dibedakan Bapak Ibu. Kenapa ketika membentuk tim PMO di tingkat kabupaten kota itu kemarin kami minta agar harus ada pejabatnya dan harus ada stafnya. Kenapa? Ini sudah dibedakan. Jadi yang warnanya di blok abu-abu ini adalah fungsi manajemen. Ya, yang tentu kewenangan pelaksanaannya ada di pejabat terkait. Sedangkan untuk yang di putih ini adalah di level administrasi yang tentu menjadi wilayah tugasnya kawan-kawan staf. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahan bakunya untuk pertemuan PMO dalam pengelolaan tugas keseharian PMO itu adalah rekap pelatih ahli. Nah, rekap pelatih ahli inilah yang jadi hal yang sangat krusial karena bahannya dari sini. Kita mau diskusi, kita mau melihat dulu progresnya udah sejauh mana, masalahnya apa, itu ya berdasarkan dari laporan pelatih ahli. Jadi kemudian dari laporan ini ada bahan yang harus disusun, ya, ada bahan rapat yang harus disusun. Bahan rapat ini nanti outputnya adalah paparan. Jadi di masing-masing kabupaten kota ketika mengadakan PMO level kabupaten bahan paparannya. Itu adalah salah satu output yang diminta. Ya gimana mau diskusi kalau nggak ada paparan, begitu selalu kalimatnya staf khusus menteri itu ya. Jadi bahan paparan, lalu kemudian mengadakan koordinasi internal, mempersiapkan rapat PMO, kemudian juga sebelum pelaksanaan tentu harus ditentukan dulu kapan mau PMO, kapan mau pertemuan. Nah, ini kadang menyocokkan jadwal supaya banyak yang bisa hadir dan optimal dari stakeholder terkait yang hadir itu adalah di sini ya tantangannya. Lalu kemudian mengirim undangan PMO, ini adalah sebenarnya hal-hal administratif yang dilakukan sebelum pertemuan apapun ya. Jadi kemarin kami tekankan ke kabupaten kota juga bahwa sebenarnya tugas keseharian tim PMO ini adalah sudah day to day-nya kita, sudah keseharian kita, sehingga insya Allah sebenarnya tidak ada yang rumit dari pelaksanaan PMO, hanya butuh telaten gitu ya, dan butuh sabar gitu. Karena kalau dilihat dari tugas-tugasnya di sini adalah sebenarnya hal-hal yang sudah melekat, baik itu pra kegiatan, saat kegiatan, maupun pasca kegiatan apapun. Hanya ini konsepnya adalah diterapkan di program sekolah penggerak. Nah, itu
kayak gini, bikin notulen, distribusi notulen, input jadwal, bla bla bla. Ini kan sebenarnya adalah hal-hal yang sedang menjadi keseharian kita yang sudah kita laksanakan, Bapak Ibu, dalam melaksanakan TUSI sehari-hari. Jadi skema ini sebenarnya sederhana dan sudah kita lakukan. Jadi tidak ada yang rumit dari skema ini. Hanya ingin menunjukkan bahwa secara alur ya yang dikerjakan tim PMO itu adalah harusnya seperti ini. Mulai dari langkah persiapannya, implementasinya sehingga sampai mencapai di pasca kegiatannya. Nah, ini adalah apa namanya hal-hal atau skill ya, karakter-karakter yang diharapkan ada, yang diharapkan ditemukan di tim PMO. Karena tugas PMO ini adalah tugas yang kontinu. Jadi ini adalah tugas yang multi years gitu Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak saat ini selama ada program sekolah penggerak, maka selama itulah akan ada PMO. Nah, dan karena tugas-tugasnya ini cukup banyak ya, walaupun sudah menjadi tugas keseharian kita, tentu ada karakter-karakter khusus yang diperlukan supaya tim PMO ini bisa menjadi optimal. Ini masalah karakter ini nanti Pak Iwan ya akan lebih menjelaskan lebih lanjut. Nomor 5, yang nomor 5. Yang nomor 5, oke. Ya, nanti ini Pak Iwan ini masalah kepribadian. Oke, ini mekanisme laporan PMO, Bapak Ibu ya. Ini adalah singkatnya seperti ini. Jadi pelatih ahli, ya. Kalau kita bicara level sekolah itu maka komandannya adalah pelatih ahli. Ya. Pelatih ahli di awal itu ketika awal berkomunikasi dengan sekolah penggerak itu punya model laporan kondisi awal satuan pendidikan. Laporan kondisi awal satuan pendidikan inilah yang dijadikan bahan untuk memetakan awal mengenai peta kondisi sekolah. Jadi semacam SWOT-nya lah, punya kekuatan apa, punya kelemahan apa, tantangannya di mana. Nah, ini yang dijadikan dasar di pertemuan PMO level sekolah di awal. Dari PMO level sekolah ini ya, ini adalah rangkuman Bapak Ibu ya. Jadi laporan pelatih ahli. Laporan pelatih ahli, lalu di atasnya dilaporkan lagi ya, dari laporan pelatih ahli ini dilaporkan lagi ke PMO level kabupaten kota untuk TK SD SMP dan PMO level provinsi untuk SMA dan SLB. Dari agregasi level kabupaten kota dan level provinsi inilah nanti akan dibawa ke level Podasmen dan yang paling atas adalah di PMO level pusat. Jadi ini singkatnya adalah seperti ini Bapak Ibu untuk alur PMO ya, termasuk juga mekanisme pelaporannya seperti apa. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang menjadi poin penting adalah di sini laporan pendampingan pelatih ahli. Ini bahan bakunya Bapak Ibu. Bahan bakunya untuk bisa mengadakan, untuk kita bisa tahu ya capaian dan hambatan di level-level yang atasnya lagi. Bahannya adalah dari laporan pelatih ahli. Nah, terkait dengan laporan pelatih ahli ini, kami sudah berkoordinasi dengan P4TK PKN IPS selaku yang berwenang mengelola pelatih ahli. Jadi kami harapkan PA itu sudah melakukan PMO level sekolah itu di minggu pertama setiap bulannya, gitu ya, supaya dalam bulan berjalan itu bisa tuntas dan tepat waktu untuk PMO level berikutnya. Kalau laporan PA-nya telat, maka bisa dipastikan yang di atasnya juga telat karena nggak punya bahan untuk didiskusikan. Apa yang mau dibahas kalau nggak ada laporan dari PA, gitu ya. Nah, laporan kondisi awal satuan pendidikan itu seperti apa sih? Jadi di awal setiap sekolah penggerak itu waktu itu sudah diberikan semacam survei ya, survei lingkungan oleh Balitbang atau mana? Saya lupa, Balitbang insya Allah. Nah, itu untuk mengetahui kondisi awal di sekolah itu seperti apa. Jadi ini gambaran saja Bapak Ibu, laporan kondisi awal satuan pendidikan, bagaimana kondisi sarprasnya, listrik, internet, segala macam waktu itu disurvei. Dan untuk Jawa Timur, untuk yang poin 1 dan 2 ini alhamdulillah sebagian besar tidak ada masalah, hanya ada 3 sekolah di Kabupaten Sumeneb waktu itu yang ada kendala listrik dan internet, sudah dikomunikasikan ke dinas pendidikannya untuk dicarikan solusi. Nah, itu gunanya PMO Bapak Ibu ya, untuk tahu dalam implementasi PSP itu sekolah punya kondisi apa, lalu harus mengkomunikasikan kemana. Nah,
gitu. Nah, ini sebagai gambaran saja apa-apa sih yang dipetakan di awal sebagai bahan awal untuk PMO level sekolah. Jadi instrumennya sederhana waktu itu seperti ini ya. Apakah kepala sekolah dapat mengakses smartboard dan sebagainya, ruang belajar, terdapat kecukupan PTK, guru dan sebagainya. Nah, kemudian juga apakah buku guru sudah diunduh. Nah, ini adalah hal-hal yang ditanyakan di survei di awal dahulu oleh Balitbang. Ini Bapak Ibu ya, sebagai gambaran saja untuk laporan awal kondisi satuan pendidikan yang dijadikan bahan untuk PMO level sekolah tadi, dan sudah ada laporan kondisi awalnya melalui tautan ini yang akan diakses oleh pelatih ahli. Nah, lalu laporan pelatih ahli itu sebenarnya dia menuliskan apa saja sih? Nah, kurang lebihnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi laporan pelatih ahli itu melalui aplikasi SIM PKB. Ya, sekarang semuanya berbasis aplikasi SIM PKB. Jadi secara berkala pelatih ahli itu diminta untuk membuat laporan yang mengenai hal-hal seperti yang ini ya. Bagaimana progresnya supaya ketahuan, lalu masalahnya apa. Ini kurang lebih instrumen untuk laporan pelatih ahli adalah seperti ini. Bagaimana kegiatan pembelajarannya. Nah, diminta mendeskripsikan di situ. Kalau ada masalah kira-kira solusi yang ditawarkan apa. Nah, gitu ya. Dan ini dilaporkan setiap bulan. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat sebutkan bahwasanya di PMO masing-masing level, mau itu level sekolah, mau itu level kabupaten kota, provinsi maupun UPT, pada dasarnya harus ada 4 poin yang disampaikan ya. Yang pertama adalah capaian. Jadi sudah ngapain apa itu capaian. Lalu yang kedua target bulan depan ini mau ngapain. Lalu kemudian isu yang belum terselesaikan. Kenapa kok di sini ada outstanding? Jadi dalam mengangkat isu yang akan ditampilkan di PMO itu diharapkan adalah isu-isu yang outstanding, isu-isu yang luar biasa yang tidak bisa diselesaikan oleh PMO level sekolah ya. Ini lalu kemudian rencana kegiatan dalam rangka menyelesaikan isu tadi itu apa? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, ini sebagai contoh adalah laporan bahan diskusi untuk PMO level sekolah. Jadi ada identitas sekolahnya, kepala sekolahnya siapa, kapan dilakukan PMO level sekolah, lalu PA-nya siapa. Nah, ini adalah identifikasi untuk data awal. Lalu kemudian ini capaian untuk sekolah itu di bulan itu ya, dia sudah ngapain. Nah, lalu kemudian targetnya dia mau ngapain ini. Terus kemudian ada isu apa, ada masalah apa, dan rencana kegiatannya seperti apa. Ini adalah contoh bahan PMO level sekolah. Yang di level selanjutnya, di level kabupaten kota, sama Bapak Ibu, 4 poin ya, 4 poin capaian, target, isu, dan rencana kegiatan. Hanya data-data yang ditampilkan di sini, masalah-masalah yang ditampilkan di sini adalah rangkuman dari agregasi atau simpulan ya untuk satu kabupaten. Ya, untuk satu kabupaten itu. Makanya ini contohnya adalah Kabupaten Gunung Kidul, tanggal rapat PMO-nya sekian. Nah, ini kalau di level kabupaten kota tentu paparannya adalah mencakup semua jenjang yang ada di situ. Ini Dinas Pendidikan, maka TK, SD, SMP ya. Sekian-sekian yang sudah, ini adalah contoh saja sebagai gambaran Bapak Ibu untuk PMO level daerah. Untuk yang selanjutnya sama PMO PAUD Dasmen itu sama kan, capaiannya apa, targetnya apa, isunya apa, rencananya apa. Jadi 4 poin ini Bapak Ibu yang harus ada. Cuman kalau untuk PMO level PAUD Dasmen ini per jenjang ya, harapannya adalah per jenjang, dan dia adalah agregasi untuk seluruh kabupaten kota pelaksana di provinsi tersebut. Nah,
Oke, ini adalah mekanisme Bapak Ibu ya, mekanisme penyelesaian isu yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ada 3 jenjang, sekolah, daerah, dan pusat. Daerah ini ada level kabupaten kota, level provinsi, dan level PAUD-Dasmen di sini. Pada intinya dari input laporan pelatih ahli ini dilihat ada hambatan nggak? Nah, kalau dia nggak ada hambatan maka selesai, ya selesai. Akan menjadi laporan saja. Tapi kalau ada hambatan maka akan diserahkan ke PIC pelatih ahlinya untuk dicarikan rencana tindak lanjut. Nah, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan permasalahan itu di level ini, maka akan dieskalasi atau dinaikkan ke level berikutnya, yaitu level daerah. Rekap laporan yang dari sini adalah rekap yang didapat dari PMO level sekolah. Ada masalah-masalah nih yang nggak bisa diselesaikan di PMO level sekolah. Nah, ada hambatan kan di sini. Kalau ada hambatan, maka lanjut lagi ke PIC daerahnya. Kalau memang tidak ada hambatan, ya sudah selesai. Akan menjadi laporan daerah. Begitu Dinas, ya, tim PMO Dinas itu dapat melihat hambatan yang sedang ditindaklanjuti. Jadi di aplikasi SIM PKB itu nanti kelihatan Bapak Ibu ya, mana yang on progress, mana yang sudah solve, yang sudah selesai, mana yang masih butuh dukungan lagi. Ini adalah alurnya seperti ini kurang lebih. Kesimpulannya Bapak Ibu, jadi PMO ini bertujuan tentu untuk mengelola program agar program ini berhasil yang kebetulan diterapkan di program sekolah penggerak ya dengan berbagai alasan tadi ya, jumlah sasaran yang besar, kemudian adalah program nasional dan berkelanjutan sehingga perlu pengawalan ya, perlu pendampingan melalui mekanisme PMO. Dan pertemuan rutin PMO merupakan salah satu mekanisme koordinasi. Jadi memang ini sangat efektif Bapak Ibu ya. Tim yang diberi amanah untuk mengawal program ini duduk bersama secara rutin untuk membahas hal-hal terkait implementasi sehingga ketahuan, oh sana sudah ngapain, oh ada masalah ini loh di kabupaten ini, yuk gimana solusinya gitu. Jadi ini adalah media untuk duduk bersama dan diskusi bersama sehingga setiap pihak yang terkait itu bisa sama-sama memberikan masukan terhadap solusi terhadap hambatan yang ditemui. Kira-kira enaknya solusinya bagaimana? Nah, begitu. Lalu juga tim PMO juga berkewajiban untuk memastikan hambatan yang dilalui itu sesuai jadwal karena tentu dalam rencana tindak lanjut itu harus ada menyelesaikan masalah ini paling lama kapan? Lalu yang bertanggung jawab siapa? Gitu ya. Lalu juga diharapkan pelatih ahli secara rutin mengisi laporan pelatih ahli secara benar. Jadi pada intinya Bapak Ibu, PMO itu apa sih? Jadi kalau pemahaman saya, kalau saya salah monggo nanti ditambahi ya. Pemahaman saya, tim PMO ini adalah suatu sistem tata kelola, sistem manajemen di mana ada satu tim yang diberi amanah untuk mengawal suatu program, dalam hal ini program sekolah penggerak ya, untuk turut mengawal step by step dari program sekolah penggerak ini, memastikan on the track, lalu juga untuk turut mengetahui progresnya sudah sejauh apa, ada masalah apa, lalu ini solusinya enaknya bagaimana. Jadi ini adalah suatu sistem tata kelola. Itu Bapak Ibu ya, ada tim yang ditunjuk untuk mengawal program sekolah penggerak. Diskusi bersama, duduk bersama, bincang-bincang bersama, dialog untuk mencari solusi atas hambatan yang ditemui. Karena tentunya dalam implementasi suatu program banyak dinamikanya, up and down-nya itu banyak. Nah, itulah gunanya PMO untuk duduk bareng, ngobrol bareng. Ini enaknya bagaimana? Sudah ya, karena kita targetnya maksimal jam 11. Semoga dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu ya mengenai apa dan bagaimana itu menjadi salah satu dari tusi kita. Semoga dapat kita
Lulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Iwan, akan dikuatkan lagi oleh Pak Iwan. Sekali lagi semoga ini dapat memberikan gambaran. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Nana yang sudah menjelaskan kepada kita semua, sangat jelas dan lugas, dan mungkin kita yang masih baru mendengar kata PMO, mungkin masih bertanya-tanya atau mungkin masih penasaran atau mungkin sudah jelas, monggo Bapak Ibu bisa menyusun pertanyaan, tapi bukan sekarang pertanyaannya, nanti setelah narasumber kedua. Jadi sekarang bisa menyusun pertanyaan dulu, nanti disampaikan ke sesi yang terakhir. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke narasumber yang kedua, ini ada daftar hadir yang perlu diisi, dan mungkin di situ ada Bu Dia yang menanyakan apa di setiap sharing knowledge ada daftar hadir. Ada Ibu. Saya selalu mengisi daftar hadir untuk sharing knowledge. Dan biasanya ada di kolom chat. Jadi mungkin itu bisa dijelaskan ke semuanya. Jadi monggo itu sudah ada, tinggal mengisi. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya tadi yang sudah dijelaskan dengan panjang lebar dan sangat gamblang sebenarnya ya apa yang sudah ada tentang PMO, fungsi, tugas, dan selanjutnya sampai pada tahap yang terakhir. Nanti kan kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, Bapak Iwan, yang akan melanjutkan, mungkin lebih menjelaskan lagi apa itu PMO. Tadi kan sudah rentetannya ya, yang kita tahu rentetan dari PMO itu sendiri. Mungkin Pak Iwan akan menjelaskan yang lebih dalam lagi. Gitu ya Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, silakan ini kepada Pak Iwan saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Kasubag, dan seluruh karyawati LPMP Jawa Timur. Alhamdulillah untuk materi yang kedua ini saya dapat bagian menjelaskan komponen kompetensi dari yang harus dimiliki oleh PMO. Tidak menjelaskan PMO-nya secara detail seperti Bu Nana tadi jelaskan di awal, itu sudah sangat lengkap. Untuk yang bagian saya ini hanya bagian kompetensi yang dimiliki oleh tim PMO. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai. Saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Baik, judul materinya adalah bagaimana melakukan pendampingan ke pemerintah daerah. Ini merupakan bagian sebenarnya banyak materi kompetensi yang di PMO ini selain yang saya sampaikan. Ini hanya salah satu bagiannya saja. Jadi nanti materi-materi yang lainnya cukup banyak sekali. Saya hanya bagian untuk bagaimana melakukan pendampingan terhadap Pemda. Oke, latar belakang materi ini, kompetensi yang harus dimiliki ini, kita lihat di sini tugas utama dari fungsi UPT PAUD Dikdasmen, karena fokusnya tadi dijelaskan untuk menjadi pendamping kepada pemerintah daerah. Karena itu orang-orang di dalamnya harus memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mempengaruhi
orang lain, dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau bahkan yang dari pikirannya negatif menjadi mendukung. Bahkan di hasil akhirnya itu nanti memiliki komitmen untuk melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Ini komponen ini diambil dari salah satu tugas dan fungsi UPT PAUD Dikdasmen. Di poin 4 untuk yang naskah akademik untuk Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Di poin 4 ini, pendampingan dan konsultasi peningkatan mutu pendidikan itu dilakukan melalui ada pendampingan dan konsultasi penyusunan kebijakan daerah. Yang B, pendampingan dan konsultasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pendidikan di daerah. Kemudian yang C, pendampingan dan konsultasi pelaksanaan kebijakan program, kegiatan, dan anggaran pendidikan di daerah. Yang D, pendampingan dan konsultasi kegiatan analisis scorecard daerah. Dan yang terakhir ini adalah diseminasi laporan hasil pendampingan dan konsultasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pusat di daerah. Jadi kenapa materi ini penting diambil dari poin 4 ini sebagai tugas dan fungsi dari UPT PAUD Dikdasmen. Jadi kompetensi ini berlaku untuk semua karyawan LPMP sebenarnya harus memiliki kemampuan ini. Jadi bukan hanya di PMU saja, cuma fokus yang pertama memang PMU terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang diperlukan untuk mampu melakukan itu ada 4 kompetensi ya. Di sini yang pertama manajemen perubahan. Di sini mampu mengelola perubahan dan mengidentifikasi tingkat dari komitmen dengan tujuan untuk mengetahui tingkat komitmen dan membuat strategi untuk melakukan perubahan. Yang kedua di sini adalah mampu mengidentifikasi karakter dan peta kekuatan, atau nanti kita coba membuat power map seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk memahami kekuatan antar peran, antar pemangku kepentingan, dan persepsi mereka terhadap UPT. UPT di sini kita misalkan kepada LPMP ya. Kemudian yang ketiga, mampu berhubungan baik untuk mendapatkan kepercayaan. Di sini dengan tujuan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan. Yang keempat adalah mampu memikirkan secara verbal dan atau tertulis bagaimana itu menyampaikan pemikiran yang dimiliki. Ini struktur informasi dengan jelas, lengkap, dan ringkas. Jadi kayak Bu Nana tadi, terakhir bagian dari PMU harus bisa presentasi, yaitu nomor 4 ini, begitu poinnya itu. Nah, kita bicara bahas satu persatu di sini dari 4 kompetensi ini. Yang pertama adalah manajemen perubahan, change management. Ini berdasarkan 3 buku yang ditampilkan di sini ya, Bapak dan Ibu. Dasarnya itu manajemen perubahan di sini mulai dari orang itu tersebut harus sadar dulu. Jadi jangan ada kebingungan. Kalau orang itu bingung berarti dia kan tidak sadar ya, memang itu ya. Jadi yang pertama harus dia menyadari apa yang harus dilakukan, sadar ya dulu. Jangan sampai bingung. Kalau bingung di awal berarti belum bisa. Dia harus disadarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua di manajemen perubahan di sini adalah memahami. Harus memiliki pemahaman terhadap konten apa yang akan diberikan. Jangan sampai kita memiliki persepsi negatif. Ya, kalau memiliki persepsi negatif nanti balik lagi masih bingung atau masih belum menyetujui. Berikutnya dari perubahan adalah
menerima. Menerima di sini keputusan-keputusan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kalau di bagian kita kan dari Kemdikbud, ada banyak perubahan dari segi kurikulum, juga ada perubahan. Di sini harus ada penerimaan terlebih dahulu. Kalau di sini tidak menerima, lawannya itu negatifnya adalah keputusan untuk tidak mendukung perubahan. Kan banyak, buat apa itu kurikulum berubah, atau buat apa dulunya pendataan ya namanya itu PMP, sekarang kan berubah namanya lagi, tapi isinya kan tetap juga PMP. Nah, di sini keputusan tidak mendukung perubahan, nah ini jangan sampai muncul. Jadi harus menerima agar terjadi perubahan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di paling tinggi, ini memiliki komitmen. Nah, kalau tidak komitmen ya berarti perubahannya akan batal, tidak ada perubahan akhirnya. Untuk melakukan perubahan-perubahan ini tentunya butuh dukungan ya, dukungan yang paling utama ya adanya sponsor dari perubahan itu. Kemudian dukungan yang berikutnya adalah dukungan dari agen perubahannya. Kemudian yang berikutnya adalah sasaran perubahannya di sini. Ya, sasaran perubahannya ini seperti apa nanti, harus punya tujuan dari perubahan yang dilakukan itu. Jangan sampai perubahannya ada tapi tidak mengetahui sasarannya seperti apa. Untuk mencapai ke arah komitmen ini memang tidak singkat, butuh waktu. Ya, butuh waktu. Prosesnya juga ada pengarahannya dari model kepemimpinan seperti apa, kemudian bagaimana memberdayakan, bagaimana rasa memiliki dari perubahan yang akan dilakukan itu. Ini untuk kurva manajemen perubahan. Jadi jika ingin memiliki kompetensi bisa mengajak orang lain, berarti paling tidak bisa mengajak diri sendiri untuk melakukan perubahan mengikuti sasaran perubahan yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah pelaksanaan manajemen perubahan di sini kita bisa melihat dari proses yang dilakukan saat ini seperti apa, dan proses yang akan datang itu nantinya seperti apa. Butuh analisa, ya, butuh pengecekan untuk melihat proses saat ini sudah tepat atau belum, proses yang akan datang harapannya seperti apa. Di sini akan melihat kesenjangan antara tiap pemangku kepentingan. Kesenjangannya di sini. Kemudian setelah menganalisa kesenjangan tersebut, membuat perencanaan untuk merubah manajemennya. Mulai dari merubah manajemen pemangku kepentingan dan perencanaan komunikasi sampai perencanaan nanti pelatihan apa yang akan dilakukan nantinya untuk melakukan perubahan. Lanjut untuk kompetensi kedua, yaitu mampu melakukan atau mampu memetakan kekuatan dari instansi nanti yang kita tuju. Dalam hal ini memetakan, sebenarnya arahnya memetakan internal terlebih dahulu, baru melihat peta kekuatan dari eksternal. Langkah-langkah untuk menyusun peta kekuatan di sini adalah yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan utama dan peranannya apa saja. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana gambarannya dari pemangku kepentingan utama dan peranannya ini. Kemudian identifikasi sosial style mereka.
bagaimana cara berkomunikasi atau dalam hal ini berinteraksi ya, berinteraksi di lingkungan sekitarnya, baik itu dalam lingkungan kerja ataupun di masyarakatnya. Ini melihat social style di sini. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi sikap pemangku kepentingan terhadap kita. Kita dalam hal ini adalah UPT, ya UPT di Kemdikbud ini. Bagaimana sikap pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan ini adalah daerah terhadap lembaga LPMP di sini. Itu kita identifikasikan gimana sih sikap pemangku kepentingannya. Kemudian akan ada tambahan tim UPT atau dari Kemdikbudristek ini ada tambahan tim di dalam maksudnya di sini yang nomor 4 poin-poinnya adalah PMO-nya tadi, orang-orang PMO di sini. Kemudian yang nomor 5 di sini adalah gambarkan garis hubungan pengaruh. Bagaimana saling mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi dari matrik atau dari cabang-cabangnya nanti identifikasi pemangku kepentingan tadi. Kemudian tambahkan pihak ketiga yang juga akan berpengaruh di luar area itu. Tapi itu pengaruhnya sangat besar. Untuk pemangku kepentingan di sini ada yang peranannya itu sebagai evaluator, ada yang recommenders, ada yang approver, influencer, dan coach. Evaluator di sini orang yang menilai kebijakan atau MOU atau nota kesepakatan. Jadi evaluator ini belum tentu pimpinan tertinggi, bisa jadi di bawahnya pimpinan tertinggi sebelum masuk ke pimpinan tertinggi. Dia akan menilai terlebih dahulu apakah ini layak ataukah tidak. Nah, sedangkan untuk recommenders di sini orang yang memberikan rekomendasi terhadap suatu kegiatan. Jadi harus melalui orang yang rekomendasi ini. Jadi dia bisa memberikan rekomendasi kegiatan tertentu kepada atasannya. Kemudian untuk approver di sini orang yang menyetujui rekomendasinya. Nah, bisa jadi pimpinan tertinggi di pemangku kepentingan di sini approvernya. Jadi dia hanya menyetujui saja. Sedangkan menyetujui ini tergantung dari rekomendasinya. Boleh nggak direkomendasikan nggak? Kemudian influencer. Influencer ini orang yang mempengaruhi keputusan orang lain. Dia memberikan gambaran bagaimana menariknya program itu, bagaimana hasil akhirnya, bagaimana nanti perkembangannya, hasil akhir yang akan didapat oleh lembaga itu seperti apa. Ini influencer. Kalau kita misalkan di sini influencer di LPMP Jawa Timur ini seperti Cari begitu ya. Nah, itu bisa masuk digolongkan influencer. Ya. Kemudian coach. Coach di sini orang yang memberikan atau diminta nasihat atau saran. Jadi coach di sini kalau istilah awalnya saya sendiri mendengar istilah ini coach itu sebagai seorang pelatih. Tapi setelah mengikuti materi ini ternyata harus diformat ulang. Coach di sini orang yang memberikan atau diminta nasihat atau saran. Biasanya oleh pimpinan tertingginya di pemangku kepentingan, dia akan menemui coach ini. Bagaimana jika kegiatan ini dilaksanakan? Nah, ini coach ya, peranannya dari coach. Kita bandingkan juga social style dan karakternya. Maksudnya sikap sosialnya dan juga karakter yang dimiliki dari pemangku kepentingan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, semakin ke atas gambarnya ini akan semakin memiliki kontrol terhadap program yang ada. Tapi semakin ke bawah, ini semakin kedekatan emosionalnya yang dipentingkan. Tapi kalau kita semakin ke kiri,
Kalau semakin ke kiri itu terlalu banyak yang terlalu dipertanyakan. Kenapa begini, kenapa harus seperti itu. Ini banyak yang bertanya untuk yang kalau semakin ke kiri. Sedangkan kalau yang semakin ke kanan, orang ini lebih ke arah mendengarkan, bahkan ingin tahu, mengetahui. Ya, ada tipikalnya dari analytical di sini dia akan memiliki ingin mengetahui data dan detail, sangat detail, teliti dan akurat orang yang analytical ini. Kemudian selalu melihat mitigasi resikonya seperti apa dan selalu akan menanyakan bukti apanya, bukti dari program ini nanti jika berjalan seperti apa. Itu akan ditanyakan bukti-buktinya. Dan orang yang analytical di sini akan selalu transparansi, memberikan informasi detail. Kemudian kalau yang di driving di sini, ya, dia akan menunjukkan fakta dan angka. Data-data yang ada ditunjukkan oleh fakta dan angkanya. Kemudian ada kecepatan dan hasil dari program ini. Kalau yang analytical tadi mitigasi resiko, di driving ini lebih mampu mengambil resiko. Namun dia masih punya pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang lain selain satu program ini. Dan orang dengan karakter driving ini dapat diprediksi masuk dalam tim khusus. Kemudian kalau yang amiable di sini lebih ke arah prosesnya baku dan terbukti. Ada konsensusnya, sama dengan analytical masih memikirkan mitigasi resikonya. Dia membandingkan dengan kinerja sebelumnya. Tapi orang yang di amiable ini lebih banyak disukai dan mengutamakan hubungan. Karena lebih ke arah emosionalnya. Kalau yang ekspresif di sini orang itu memiliki inovasi dan visi, berani mengambil resiko, penampilannya unik, menyukai penghargaan, ada transformatif dari yang dilakukan, kinerja tinggi, dan termasuk dalam tim khusus. Ini orang dengan ekspresif. Kalau kita melihat sikap berdasarkan social style, kalau orang yang analytical ini lebih banyak menarik diri dan mundur. Ya, karena apa? Dia menunjukkan caranya teliti, transparan dan komprehensif, tapi juga menjemukan, terlalu detail, tidak mau ambil resiko, tidak bisa mengambil keputusan. Itu berdasarkan social style-nya. Kalau yang driver tadi kan dia sebagai supirnya di depannya ya. Jadi memberikan di sini lebih pada memberikan hasil. Ada hasil dari tindakan, terorganisasi dan mampu melakukan pimpinan. Namun kadangkala tidak sensitif, tidak peduli apa kata orang, kadang juga tidak ramah, kadang juga tidak mau mendengar, dan juga kadang tidak sabaran. Itu di driver. Kemudian kalau yang amiable ini lebih ke arah dia mengikuti arus atau ikut apa adanya. Kalau sudah di lingkungannya jalan seperti itu, ya udah dia melakukan seperti itu. Dia tidak mengambil resiko, ikut saja, karena itu memberikan dia kenyamanan. Orang-orang yang di sini tidak ada inisiatif untuk memulai lebih dahulu, atau tidak mau mengambil keputusan, ataupun tidak mau ambil resiko tadi.
Jadi dia lebih mengikuti arus saja. Kalau yang bagian ekspresif di sini kan istilahnya mengekspresikan dirinya sendiri. Ya, lebih mengekspresikan diri. Di sini pasti dianya antusias dan ramah dan suka bergaul. Orangnya kreatif dan inovatif, juga memiliki humoris. Di ekspresi ini yang negatifnya memang terlalu banyak bicara, tidak mendengar, maksudnya tidak mau mendengarkan orang lain, mungkin yang pikirannya negatif, emosional, terlalu cepat mengambil keputusan, bicara dulu baru berpikir. Nah, tapi setiap orang tidak mungkin ada di satu kotak ini saja. Jadi bisa jadi gabungan dari 4 sikap ini, dari cara bersikap di sosialnya itu, bergaulnya di sini ya. Ini ya contoh gambaran, ini ngambilkan dari contoh struktur pemangku kepentingan di daerah. Ini contoh bisa jadi tidak sama dengan daerah yang ada. Yang kami dapatkan pada saat pelatihan diberi contoh ini. Jadi di sini kan bupati paling tinggi. Ini sebagai yang mengesahkan. Ini sebagai drivernya. Ya, bupati di sini. Influencernya di sini kebetulan dari DPRD-nya. DPRD sini sebagai influencer. Bagaimana mengenalkan program-programnya. Rekomendernya adalah sekretaris dewannya. Kemudian kalau di sekdanya di sini sebagai rekomender, bapedanya untuk jadi seorang evaluator, melihat kebijakannya. Kalau kadisdiknya ini juga masuk influencer karena dia lebih ekspresif ya di kadisdiknya ini. Kemudian kalau sekretaris dinas rekomender. Ada kabit laut untuk yang rekomender amiable. Ini contoh, hanya sekedar contoh ya, untuk bagaimana social style ini saling mempengaruhi. Bisa jadi tidak seperti ini di daerah yang ada. Ini hanya contoh ketika dipasangkan menganalisis bagaimana sih peta pemangku kepentingan, scorecard-nya nanti arahnya ke sana, power style-nya bisa seperti ini. Jadi kita bisa dari UPT-nya LPP masuk ke bagian mana dulu. Tapi kalau sudah punya hubungan dengan dinas pendidikan, punya hubungan dengan baik, ya kan bisa langsung ke dinas pendidikannya seperti itu. Oke, kita bisa berikan simbol-simbol hubungan pemangku kepentingan. Kita berikan namanya, kemudian jabatannya apa, kemudian peranannya apa. Peranannya apa dia di sini dari kotak yang tadi lebih condongnya kemana? Apakah rekomender ataukah yang lainnya? Nah di sini betulan contohnya ada social style-nya juga dituliskan di sini, ada social style-nya dia driver, peranannya rekomender. Kemudian poin yang di sini bintang ini adalah pengambil keputusan kunci. Jadi dia memiliki istilah kedekatan tertentu dengan pengambil kebijakan. Kemudian di sini juga ada logo yang coach yang normal dimintai pertimbangan tertentu oleh pejabat di atasnya. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan tertentu dilakukan oleh coach. Kemudian sikap terhadap Kemdikbudristek di poin yang 3 ini. Ya, di poin yang 3 ini bagaimana sikapnya dia terhadap Kemdikbudristek di sini? Apakah kalau kita beri warna +3 itu maksudnya sangat positif, kalau +2 itu mendukung,
plus 1 itu cukup positif, kalau kuning 0 itu netral. Jadi tidak ada efek apapun terhadap kebijakan-kebijakan dari UPT-nya Kemdikbudristek. Kalau itu negatifnya berarti kita ambil yang poin negatif. Negatif 1 cukup negatif, negatif 2 tidak mendukung, negatif 3 sangat negatif. Nah, yang di poin 6 ini tertulis kader. Dia orang ini dengan nama Budi Sulistyo yang jabatannya Kabid SD ini sudah dikader. Jadi kader mungkin kedepannya akan jadi kepala dinas atau sekretaris dinas ataupun jabatan yang lebih tinggi di bidang dinas pendidikan. Itu simbol kader. Kalau diimplementasikan dalam tadi pemangku kepentingan power map-nya seperti ini. Ini ketika membaca power map kekuatan dari pemangku kepentingan. Jadi orang-orang PMU bisa melihat pemangku kepentingan ini mana yang dia harus lakukan komunikasi agar programnya atau agar mungkin usulan-usulan dari hasil analisis yang dilakukan itu bisa segera ditindaklanjuti. Kalau langsung menghadap bupati kan tidak mungkin. Kalau di orang-orang PMU, siapa yang harus ditemui terlebih dahulu? Apakah orang internalnya terlebih dahulu, ataukah orang eksternalnya? Siapa pihak lain yang dilibatkan di sini? Siapa pihak lain yang dilibatkan untuk mengambil keputusan yang akan diberikan? Misalnya kalau tadi yang dikatakan oleh Bu Nana, daerah Sumeneb itu kesulitan jaringan. Apakah hanya menginformasikan kepada Dinas Pendidikan bahwa Kabupaten Sumeneb SD-nya kekurangan, tidak bisa ikuti kegiatan yang dilakukan karena jaringan atau sinyal tidak ada. Kalau dinasnya itu hanya pasif, ya berarti kan tidak ada solusi. Karena itu siapa yang harus dihubungi kalau begitu agar ada solusinya? Apakah ke orang yang lainnya selain ke kepala dinasnya, ataukah kepada siapa? Nah, kebetulan di sini melibatkan, kalau di contoh power map di sini ini ada namanya Bunda PAUD. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui kalau di Jawa Timur itu ada yang namanya Bunda PAUD. Bunda PAUD-nya itu siapa namanya? Arumi, istrinya Pak Wabub. Iya, istrinya Pak Wabub. Itu dianugerahi Bunda PAUD. Nah, apa yang diputuskan oleh Bunda PAUD pasti dilaksanakan semua oleh Kabid PAUD, baik oleh bupatinya, disetujui. Nah, sekarang kalau misal Direktur SD memberikan kebijakan dari Kemdikbudristek, Direktur SD memberikan kebijakan tertentu, kan pasti akan dilakukan oleh Kabid SD, paling tidak seperti itu. Tapi tentunya dari informasi Kepala Dinas Pendidikan, informasinya di sini. Nah, ini contoh power map pemangku kepentingan. Memang untuk melihat ini, menganalisis ini butuh waktu, tidak bisa sekali jalan selesai teridentifikasi semua, apalagi kita sampai mengetahui struktur organisasi di daerah. Jadi antar setiap daerah itu bisa beda-beda untuk peta kekuatan pemangku kepentingan yang ada. Berikutnya, kompetensi berikutnya adalah memiliki mampu melakukan hubungan baik untuk mendapatkan kepercayaan atau trusted advisor.
Di sini berdasarkan tiga buku tersebut. Ya, Tok. Nah, untuk menjadi trusted advisor di sini ada rumus yang digunakan, ya. Ada rumus yang digunakan di sini, yaitu trusted advisor itu sama dengan C plus R plus I. Apa C plus R plus I itu? Jelasannya ini. Kalau T ini adalah trustworthy atau kepercayaannya, bagaimana mendapatkan kepercayaan tersebut. C ini kredibilitas dari seseorang, ditambah dari keandalan, reliability, kedekatan atau intimacy. Kemudian dari S-nya ini tergantung semuanya dari self orientasi. Jadi orientasi diri sendiri. Bagaimana mendapatkan kepercayaan seseorang itu juga sebenarnya berbanding dengan orientasi diri sendiri, bagaimana untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Intimasi dengan nilai rendah dan self orientasi dengan nilai tinggi merupakan elemen utama yang membuat hubungan itu rendah. Alasan terbesarnya dari keberhasilan dan kegagalan dalam ini merupakan alasan terbesar dari keberhasilan dan kegagalan dalam membangun hubungan baik dengan stakeholder tentunya. Dalam hal ini dengan pemerintah daerah. Dimensi kepercayaan atau trustworthy tadi ada 4 komponen ya tadi ya. Ada kredibilitas, keandalan, keintiman, dan orientasi diri. Dimensinya mulai dari perkataan, perbuatan, emosi, dan motif. Karakteristik negatifnya itu yang dengan kredibilitasnya adalah omong kosong, sedangkan keandalannya tidak bertanggung jawab. Kalau di sini keintiman di sini adalah kaku dan terlalu teknis. Kalau orientasi diri, kalau tadi dimensinya kan ke arah motifnya apa. Kalau karakteristik negatifnya itu licik. Jadi mendapatkan kepercayaan memerlukan Bapak dan Ibu untuk baik di semua 4 dimensi. Kecuali Bapak dan Ibu benar-benar hebat di salah satu atau 2 dimensi. Sehingga dapat menutupi kelemahan pada dimensi lainnya. Jadi ini maksudnya kalau Bapak dan Ibu benar-benar bisa semuanya, ini satu-satunya yang terhebat di dunia. Katanya begitu, tidak ada yang lain. Kemudian dari kredibilitas di sini memiliki 3 dimensi. Ada karakteristik, respon, dan kanalnya. Kalau dilihat dari rasionalnya, karakteristiknya itu akurasi, responnya dapat dipercaya atau tidak berkata bohong. Kanalnya adalah ada yang memberikan testimoni dan ada melihat dari pengalaman. Kalau itu dari segi emosi, ya lebih ke arah ketuntasan, harus cepat selesai. Responnya jujur, mengatakan apa yang sebenarnya. Kanalnya adalah pengalaman langsung. Kredibilitas di sini tidak hanya terdiri dari muatan keahlian, tapi juga penampilannya itu bagaimana seseorang itu tampil, berperilaku, bereaksi, dan berbicara tentang keahlian yang dimiliki. Keandalan di sini setiap orang rasionalnya melihat keandalannya itu melihat dari tenggat waktu atau tepat waktunya. Atau yang kedua adalah tingkat kualitas dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Atau kalau kita melihat secara emosionalnya,
kedekatan emosional tadi, bagaimana sesuatu dilakukan menurut yang diinginkan oleh stakeholder. Atau bagaimana sesuatu dilakukan sesuai ekspektasi atau kebiasaan dan rutinitas stakeholdernya. Berikutnya, kedekatan, atau tadi adalah intimacy. Di sini Bapak dan Ibu harus membuat koneksi pada kondisi emosi pada pemerintah daerah di sini stakeholdernya ya. Bagaimana membuat kedekatan dalam hal segi emosional terhadap isu yang ada. Karena kedekatan ini, kedekatan emosional di sini merupakan salah satu komponen penting dari 4 komponen di rumus kepercayaan tadi. Yang berikutnya adalah orientasi diri. Setiap bentuk yang membuat kita fokus pada diri sendiri daripada stakeholder akan mengurangi kepercayaan secara langsung. Jadi kalau kita fokusnya pada diri sendiri, misal bicaranya adalah saya mendukung Arsenal. Oh iya, saya juga mendukung Arsenal. Nah, itu kan berarti masih orientasi pada diri sendiri. Itu justru kadang-kala akan mengurangi kepercayaan seseorang untuk melihat dirinya secara utuh. Tapi harus bicara poin-poin yang lainnya. Langkah-langkah untuk membangun kepercayaan di sini ada 5 tahapan ya untuk membangun kepercayaan. Mulai dari menyiapkan diri, yang kedua adalah mendengarkan, yang ketiga framing. Framing ini membuat gambaran-gambaran batasan-batasan. Kemudian envision di sini menyamakan visinya. Yang kelima komitmen. Komitmen akan melakukan bersama-sama. Apa nanti yang dirasakan oleh pemangku kepentingan tadi? Patut berbicara dengan ketika membutuhkan sesuatu hal, oh saya harus bicara dengan orang ini di LKMP. Nah, ini yang dirasakan oleh seseorang itu. Apa nanti yang didapatkan oleh advisor di sini? Kita katakan orang-orang LKMP itu dikatakan sebagai orang advisor. Berhak mengatakan dan mendengar yang sebenarnya, misalnya. Berhak untuk mengetahui sebuah pernyataan masalah dan seterusnya. Sehingga nanti bagian akhirnya adalah ada komitmen bersama. Kemudian yang terakhir adalah prinsip piramida dalam menstruktur informasi. Jadi ada struktur thinking. Jadi di bagian akhirnya di sini adalah membuat informasi itu bisa terbaca dengan detail ya Bapak dan Ibu. Mulai dari pesan utama yang disampaikan, kemudian kalimat kunci, dan pesan pendukungnya dari data-data yang ada. Prinsip piramida mulai dari situasi, komplikasi, dan pertanyaan yang diajukan. Ini ada struktur kerangka untuk pendahuluan. Kemudian pesan utamanya harus jelas dari pesan utamanya apa, dari pesan-pesan di bawahnya, kemudian supporting datanya seperti apa. Nanti itu. Ini prinsip piramida ya. Ada situasi, complication, dan passion, batang tubuh. Ini jadi berupa presentasi itu nanti isinya ini Bapak dan SCQ. SCQ ini yang disampaikan oleh PMO kepada daerah, ada situasi, complication, dan passion. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan pada Bapak dan Ibu. Saya kembalikan pada moderator. Silakan Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kedua kita, Bapak Iwan, yang sudah menjelaskan tentang
PMO yang lebih dalam. Dari tadi sudah dijelaskan sama Bu Nana tentang tugas dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan tentang lebih ke personel ya, Pak Iwan ya. Ini kita langsung ada pertanyaan. Ini saya langsung share screen di situ. Di situ ada pertanyaan dari Bapak Wahyu Ari. Kayaknya ini ada langsung 3 pertanyaan, digabung jadi 1. Langsung rombongan. Jika ada hambatan diangkat di tingkat daerah, siapa PIC di daerah yang membantu menyelesaikan di daerah maksudnya ya. Kemudian yang kedua, PMO LPMP termasuk level daerah atau level pusat. Kemudian yang ketiga, laporan di tingkat PMO LPMP secara berkala setiap berapa bulan sekali. Oke, monggo silakan kepada Bu Nana atau Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Sepertinya ini ke Bu Nana ini kayaknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu Hari atas pertanyaannya ya. Oke, langsung saya to the point saja untuk hambatan di tingkat daerah PIC apa? PIC untuk penyelesaian hambatan itu tergantung permasalahannya, Pak. Jadi, sebagaimana komposisi tim PMO yang di tingkat kabupaten kota dan di tingkat sekolah, ya itu kan harus terdiri dari berbagai unsur. Yang di tingkat daerah, asumsinya di sini adalah tingkat kabupaten kota, seperti saya sampaikan tadi, itu harapannya adalah kolaborasi dari berbagai bidang yang ada. Jadi bidang GTK ada, bidang Cikdas ada, bidang PAUD ada, jadi kolaborasi antar bidang. Sehingga PIC untuk penyelesaian masalah itu tergantung masalahnya. Jadi kalau masalah terkait kepautan jadi bidang PAUD nanti yang diharapkan menjadi Mbak, PIC. suaranya. Lalu ada noise. Oh ya, sampun Ibu. Yes, sampun. Lalu kemudian kalau misalnya permasalahannya terkait keluhan PTK ya di bidang GTK yang menjadi PIC untuk penyelesaian masalah. Jadi tergantung topik permasalahannya apa dulu itu PIC-nya. Lalu kemudian untuk yang kedua apa level UPT Pak. Jadi kita ini level di level daerah dan melaporkan ke level pusat. Jadi kita ini posisinya PMO UPT yang ada di tengah-tengah. Ke daerah kita turut mengawal, memastikan berjalan, ke pusat harus melaporkan progres yang dan frekuensi pertemuan kita dengan kabupaten kota. Jadi untuk pertemuan PMO yang di level kita itu karena tadi melibatkan tidak hanya kita ya, tidak hanya kabupaten kota, tapi juga ada keterlibatan dari koordinator pelatih ahli, ada keterlibatan dari perwakilan GTK, perwakilan dari PAUD Dikdasmen. Itu jadwalnya aja itu saya harus unggah setiap bulan untuk di Mbak Nana suaranya putus. Suaranya hilang, Bu Nana. Suara saya hilang. Pada saat menjawab tadi. Oh gitu. Jadi terjawab nggak sebenarnya? Diulangi. Lo kan putus lagi lo punya aku. Sudah nyambung. Iya, baik Bapak Ibu. Ini tadi kayaknya ada sedikit gangguan ya. Jadi jawaban dari Bu Nana sepertinya agak terputus ya. Jadi Pak Wahyu Ari
Mungkin kalau kurang jelas nanti langsung bertanya kepada yang Japri, Pak Japri. Maaf, terus ngecupros lah kok internetnya down. Ini ada lagi dari Pak Ilham. Tidak bertanya, saran kepada PMO level sekolah. Ini mungkin bisa dibaca Bu Nana, panjang sekali. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, siap. Oke, jadi Pak Ilham ini menyarankan untuk permasalahan yang diangkat itu 4 bahan tadi ya, capaian, isu, target, dan rencana itu lebih menukik. Nah, ini karena bahan yang digunakan untuk empat bahan diskusi ini adalah dari laporan pelatih ahli. Ini diharapkan ciri khas permasalahan seperti PSP, permasalahan dalam menyusun TP, masih banyaknya masalah Kopas MA, kesulitan dalam pembelajaran diferensiasi, kesulitan dalam penilaian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan sebagainya. Karena berdasarkan data PMU Provinsi Jatim tahun kemarin, permasalahan seperti permasalahan sekolah non-PSP, misalnya masalah infrastruktur, harapan mendapat Chromebook, anggaran kurang, dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Ilham. Jadi kalau boleh saya tanggapi, ini adalah masukan untuk para pelatih ahli ya, karena memang yang melaporkan di PMO level sekolah itu adalah pelatih ahli, sehingga PMO level atasnya itu ya apa kata laporan pelatih ahli, sebenarnya begitu. Jadi untuk masukan ini kami insya Allah aku yang punya kewenangan untuk memanage para pelatih ahli ini, karena kami juga sudah sering menjalin komunikasi dengan PKN IPS ya. Terima kasih sarannya supaya hal-hal yang dilaporkan dalam laporan PMU sekolah itu lebih to the point, lebih menukik ke masalah-masalah PSP. Terima kasih Pak Ilham masukannya. Ya, terima kasih kepada Pak Ilham. Semoga tanggapan dari Bu Nana bisa sudah sangat menjelaskan ya, bahwa mungkin itu masukan yang bisa sangat baik buat PMO selanjutnya di level sekolah. Ini untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Aan. Kriteria dan persyaratan untuk menjadi PMO di level sekolah, level daerah, dan level PAUD Dasmen. Itu mungkin sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Bekti. PMO. Itu jadi satu. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Iwan. Ya, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak An. Oke, kita kembali lagi ke leveling PMO tadi ya. Jadi untuk kriteria ya, kriteria dan persyaratan untuk PMO level sekolah. Jadi kalau yang di level sekolah nggak pakai kriteria sebenarnya Pak An. Kenapa? Karena seluruh stakeholder yang terlibat di penyelenggaraan sekolah itu terlibat di dalam tim PMO. Mulai dari kepala sekolahnya, lalu kemudian pengawas sekolahnya, lalu kemudian guru-gurunya, komite pembelajaran pada khususnya, itu terlibat semua ke dalam PMO. Lalu kemudian untuk yang di level daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, syaratnya adalah pejabat yang berwenang menangani PSP di masing-masing bidang dan staf yang ditunjuk. Jadi kenapa kok harus ada pejabat, kenapa kok harus ada stafnya, tadi sudah dijelaskan ya di alur keseharian PMU itu. Karena ada beberapa porsi yang memang adanya itu harus di level manajemen, kemudian ada beberapa porsi yang bisa diselesaikan oleh teman-teman di level staff untuk urusan administrasi. Dan kemudian untuk di level syarat-syaratnya sesuai yang sudah ditunjuk Pak itu ya, dan yang jelas kalau di level PAUD Dasmen adalah yang ditunjuk, yang ditugas. Lalu jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya ini tidak di. Ya, Bapak Ibu, mungkin mohon maaf hari ini kita agak bermasalah dengan jaringan, jadi kita putus nyambung, jadi harap maklum.
Ini Bu Nana ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaannya Bu Dia yang di bawahnya hampir sama. Oh gitu. Ini dasar Punya hukum saya banyak itu, Mbak. PMU sekolah dan daerah, berapa orang yang menjadi PMU sekolah, siapa yang memberikan SK PMU sekolah, apakah PA otomatis PMU, apa ada sanksi bila sekolah tidak PMU atau tidak melaksanakan PMU. Mungkin ini sampai nomor. Ya, sekali. Tapi ini sepertinya berkaitan juga hampir sama ya. Oke. Oke, saya jawab yang saya ingat dulu ya. Nanti mohon saya dibantu diingatkan. Jumlah ya. Jumlah itu begini. Jumlah itu tidak ada ketentuan khusus harus berapanya karena tergantung kebutuhan. Untuk PMO level sekolah yang jelas, Mbak Lu minta tolong di-mute kalau yang dari sana. Oke, yang PMO level sekolah jadi harus memenuhi Putus-putus, Mbak Nana. unsur yang terlibat yang saya jelaskan tadi. Putus-putus. Terus dia. Sekarang sudah balik. Sekarang sudah balik. Oke, sudah. Lalu kemudian untuk yang di tingkat kabupaten kota berapa? Nah, berapanya itu juga tidak ada ketentuan minimal atau maksimal. Jadi sepenuhnya diserahkan ke kabupaten kota, ke dinas pendidikan masing-masing, dilihat dengan proporsi jumlah sekolah penggerak yang harus ditangani, kira-kira ini pasnya berapa tim PMO-nya. Yang jelas kami minta ada dari level pejabat dan ada dari level staff dan dengan melibatkan semua bidang yang ada di situ. Itu. Lalu kemudian kemana, Mbak? Itu ada salah ketik itu. Siapa itu? Oke, dasar hukum pembentuk PMO sekolah daerah begini. Kalau dasar hukumnya hukum yang khusus untuk PMO memang tidak ada yang dasar hukum ada Kepmen khusus atau SE khusus terhadap PMO memang tidak ada. Tetapi tugas pendampingan, tugas fasilitasi dan tugas monitoring terhadap program sekolah penggerak ya itu berdasarkan Kepmen terbaru 371 2021 itu ya tugas UPT apa saja. Nah itulah yang dijadikan tugas. Putus-putus Mbak Nana. Putus. Sebentar. Iya ya. Mbak Lulu itu ada salah ketik itu. Bila sekolah tidak ada PMO. Iki, Mas Mas. Oke, saya harus pakai perangkatnya tetangga ini karena nggak tahu ini kenapa jaringannya di sini. Sampai mana tadi? SK ya? SK untuk yang PMO level sekolah itu dari sekolah boleh. Dari dinas juga boleh. Jadi tidak ada harus ini harus itu tidak. Tapi yang jelas siapa yang berwenang di situ. Terus kemudian apakah PA? Mbak Nana putus. Coba bicara di sini aja yuk. Sini aja. Bicara di itu aja di laptopnya Mbak Lulu atau Mas Iwan itu. Ini saya pakai laptopnya Mas Iwan, Bu, bicaranya. Sudah terdengar jelas kok. Oke. Dilanjutkan ya. Wes Bu, nanti kalau ini kurang jelas yuk kita luring. Lalu ini sampai mana tadi? Apakah PA otomatis PMO? PA itu otomatis memfasilitasi PMO. Itu harus menjadi salah satu kewajiban dari PA untuk ngomandani PMO. Jadi dia otomatis itu Bu, harus dan ada pertemuan PMO level sekolah bulanan di masing-masing sekolah yang menjadi tugas wewenangnya masing-masing PA itu harus ya. Terus kemudian apakah ada sanksi bila sekolah tidak ada PMO atau tidak melaksanakan PMO? Jadi begini Bu,
PMO itu ada rekapannya. Ya, laporan pelatih ahli itu ada rekapannya dan sudah menjadi kewajiban dari PA untuk melaksanakan PMO level sekolah. Kalau tidak dilaksanakan, tentu progres di sekolah tersebut tidak akan terdeteksi. Otomatis ya kalau ada apa-apa ya nggak bisa bantulah kabupaten kotanya. Intinya seperti itu. Semoga saya jelas ya. Oke, baik. Next mungkin Mbak Lulu. Pak Iwan kalau mau nambahin monggo loh. Iya wes putus-putus engko ae tambahane. Bu. Kata Pak Iwan jelas kok suara saya. Jaringan di ruangan Budia kali. Ya, terima kasih. Ya, jelas. Jawabannya ini adalah ini memang jelas. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini di ruang podcast agak ada masalah untuk jaringan. Jadi putus nyambung. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau kurang terdengar suaranya, mungkin itu memang masalah dari. Ya nanti bisa langsung menghubungi narasumber. Udah kan pedot mana aku. Oh ini dari Cak Ri bisa nanti narasumbernya nanti bisa langsung minta nomornya jadi bisa langsung japri. Soalnya ini ada kendala. Ini ada pertanyaan mungkin ini terakhir ya Pak Amir untuk yang di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini panjang juga. Sistem kerja, mekanisme kerja PMO seperti apa selain melakukan agregasi data Monef PA level provinsi. Mungkin itu yang pertama dulu. Yang pertama sistem kerja atau mekanisme maksudnya kerja mekanisme kerja PMO LPMP selain melakukan agregasi data Monef PA level provinsi. Oke, baik, terima kasih Pak Amir pertanyaannya. Tuh kan saya sampai nonggol ini level. Makasih ya Pak Iwan. Nggak usah, nggak apa-apa, sudah dari sini aja yang penting terjawab. Oke, mekanisme kerja PMO selain melakukan agregasi. Jadi sebenarnya agregasi itu adalah langkah awalnya Pak Amir. Justru adalah langkah awal untuk bisa melakukan pertemuan PMO. Jadi sistem kerjanya atau mekanismenya itu adalah mengadakan pertemuan di mana dalam pertemuan itu ada empat poin tadi ya Bapak Ibu, 4 poin tadi yang harus ditampilkan, harus dibahas, harus didiskusikan. Nah dalam rangka memunculkan 4 poin ini tadi memang dasarnya adalah data dari pelatih ahli. Mekanismenya kerjanya sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dari laporan pelatih ahli untuk yang PMO level level daerah ya melakukan analisa simpulan dari laporan pelatih ahli tersebut. Lalu kemudian ditarik capaian utamanya apa, targetnya apa, lalu kemudian kendala-kendala yang outstanding itu apa, isu yang outstanding apa, dan rencana ke depan apa, lalu ayo duduk bersama, ayo mengadakan pertemuan, yuk kita ngobrol, ini tuh sekolah ini sudah mencapai ini, tapi sekolah ini kok belum mencapai ini, nah gitu ya, berdasarkan laporan pelatih ahli. Lalu ada kendala ini, itu mekanisme kerjanya sebenarnya seperti itu, duduk bareng Pak, kalau saya bilang duduk bareng, ngobrol bareng. Nah, bahan yang didiskusikan untuk duduk bareng itulah dari laporan pelatih ahli. Lalu kemudian yang kedua, bila PMO LPMP melakukan analisis hasil agregasi data, apakah rekomendasi dari hasil analisis itu disampaikan kembali ke PMO daerah atau langsung didiskusikan dengan PMO pusat? Jadi kalau secara mekanisme Pak, ketika pertemuan dengan PMO daerah, di situ sudah ada hasil analisisnya. Ya, idealnya ini juga langkah yang akan kita ambil. Idealnya kita di level UPT itu sudah tahu ya bulan ini laporan PA itu kayak apa sih? Apa yang mereka laporkan? Mereka punya kendala apa? Di mana kendalanya? Lalu mereka punya alternatif solusi apa? Nah, idealnya sebelum pertemuan PMO level UPT kita sudah tahu. Dan kita sudah punya gambaran kira-kira nanti alternatif solusinya seperti apa. Dan itu disampaikan ketika pertemuan dengan PMO daerah. Itu hasil analisis tersebut juga nanti yang akan dilaporkan ke PMO pusat. Jadi kita ke bawah iya, ke atas iya gitu loh Pak.
Terus kemudian yang ketiga, untuk mengakses hasil agregasi dan analisis data PMO, LPMP bisa diakses di mana? Diaksesnya semuanya melalui SIM PKB. Ya, jadi untuk program sekolah penggerak dan program-program Merdeka Belajar lainnya pada umumnya, aksesnya adalah melalui SIM PKB. Untuk level UPT, kemarin tuh gini, ketika pertemuan PMO level pusat ya, tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu ketika awal-awal pembentukan UPT, masing-masing UPT itu hanya diberi akses 2 orang untuk bisa masuk ke SIM PKB yang bisa mengakses laporan pelatih ahli. Jadi untuk yang di LPMP Jawa Timur ini yang punya akses untuk laporan ini adalah saya pribadi dan Pak Oki selaku tim PMO. Nah, langkah yang kita ambil walaupun akses SIM PKB-nya ada di kami ya, di saya dan Pak Oki, akan tetapi laporan pelatih ahli ini berdasarkan pengalaman PMO yang bulan lalu, laporan pelatih ahli itu bisa kami unduhkan. Bisa kami unduhkan dalam bentuk Excel yang kemudian kami bagikan ke Bapak Ibu WP waktu itu selaku tim pendamping yang ditunjuk untuk bisa dilakukan analisis awal ya per kabupaten kota. Jadi itu langkah yang kita ambil kemarin Pak Amir. Jadi nggak melulu harus masing-masing orang punya akses terhadap laporan pelatih ahli karena memang sangat dibatasi oleh pusat. Akan tetapi hasil unduhannya laporan pelatih ahli itu bisa kami bagikan ke Bapak Ibu sekalian untuk bahan analisis awal. Itu nggih Pak Amir nggih. Semoga menjawab. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Budia khusus buat Pak Iwan. Ya Budia ya, ini khusus buat Pak Iwan. Pada slide langkah-langkah Power Map, siapa yang bertugas membuat Power Map tersebut? Nih, terima kasih Budia. Akhirnya pertanyaan ke saya Budia. Siapa yang membuat bertugas membuat Power Map itu? Yang bertugas membuat Power Map ya orang-orang PMO, Bu. Jadi orang yang di dalam PMO itu menganalisis peta kekuatan di daerah tersebut. Siapa harus menghubungi siapa untuk mengkoordinasikan hal tertentu, itu harus menghubungi siapa. Nah, itu orang-orang yang masuk di dalam PMO tersebut. Itu PMO daerah ya? Ya, mulai dari PMO di kita, mungkin dari kita praktekkan dulu di UPT, bisa di tingkat sekolah bisa, tapi kan mereka belum dilatih. Nah, yang sudah dilatih kan dari LPMP terlebih dahulu. Nah, itu mengajarkan kepada bawahnya. Begitu, Budia. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana Budia? Tadi jawaban dari Pak Iwan yang sudah ditunggu-tunggu sama Budia. Sudah, ini terima untuk kasih. Di kolom chat dari Pak Rustam, pertanyaannya sip-sip katanya Pak Rustam. Ya ini Pak ya, ini yang bertanya ini kelas A semua ya Pak. Jadi saya rasa sudah cukup banyak ini tadi. Jadi semua WP sudah mengungkapkan unek-uneknya apa yang berhubungan dengan PMO. Sepertinya belum ada yang dari struktural sebenarnya ya. Oh ya, Mas Aan satu ya tadi ya. Tapi saya kira sudah cukup banyak tadi ya, sudah sangat mewakili dari keseluruhan yang sudah dijelaskan dari awal tadi, tugas-tugas dan semuanya sampai di akhir. Ini tadi juga Bu Nana juga sudah menjelaskan dengan panjang lebar, kemudian Pak Iwan juga sudah menjawab pertanyaan yang terakhir dari Budia. Saya rasa sudah cukup. Mungkin Pak Rustam mau ada yang ditanyakan, Pak? Tidak bertanya, hanya komentar pertanyaannya sip. Sepertinya ini kendala jaringan juga Pak Rustam ini. Nggih, Pak? Iya, sepertinya, Mbak. Bapak Ibu sekalian, kami mendengar kok suaranya Pak Rustam. Kegiatan kita pada hari ini, itu Pak Rustam muncul. Pak Rustam, bagaimana?
Rustam tadi sudah komentar. Sudah komentar, Tidak dengar Pak suaranya. Oh, kami tidak terdengar di podcast. Itu. Iya, tapi nggak dengar. Suaranya nggak dengar, Pak. Loh iya dah. Oh, dengar kami. Ya, dengar. Iya. Pak Rustam dengar. Mbak Lulu yang nggak dengar. Ruangan Lulu yang nggak dengar. Ruangan sana Saya kecilkan. Iya Pak, mohon maaf. Ternyata ini speakernya saya kecilkan. Nah, saya ulangi. Pertanyaannya sip. Sip Pak ya. Ya ini tadi yang bertanya sudah berat semua Pak. Jadi sudah lengkap ya Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah nggih. Nggih, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini ada satu closing statement dari salah satu narasumber kita untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih. Setiap karyawan di LPMP Jawa Timur ini harusnya mampu melakukan analisis. Tapi saya lihat semuanya pasti punya kemampuan. Sudah memiliki kemampuan bagaimana memetakan kekuatan di daerah yang ada. Buktinya kerjasama LPMP Jawa Timur tetap berjalan langsung lancar sampai kemarin itu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kerjasama antara LPMP Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan di daerah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada narasumber kita Pak Iwan yang sudah memberikan closing statement-nya, dan kepada Bapak Ibu semua kita berikan applause kepada dua narasumber kita ini, kepada Pak Iwan dan Bu Nana yang sudah memberikan penjelasan panjang lebar apa kita juga bisa belajar tentang PMO pada hari ini. Itu aku. Oke. Baiklah. Waktunya pas ya Bapak Ibu, kita tidak sampai pada zuhur. Ya. Kita akhiri saja kegiatan kita pada hari Ya, ini. Bila ada kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Rustam yang sudah mengikuti sampai akhir Pak, dan kepada narasumber kita, dan kepada semua peserta dari Bapak Ibu karyawan-karyawati LPMP Provinsi Jawa Timur. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Jaringannya kurang bagus.